semua ya. Francisca Eswar Pinos. Hadir Pak. Hadir. Farlianus Kadali. Sakit. Sakit apa dia? Ada yang tahu? Oh, Alfa. Alfa ya. Kadali. Franciscus M. Apit. Sakit. M. Apit sakit apa? Gigi Pak. Sakit gigi. Ada yang tetangga dengan dia? Ada. Benar, sakit gigi. Iya Pak. Benar ya, sakit gigi. Sudah sakitnya ada? Ada Pak. Grisela Kenoe. Hadir Pak. Sekarang saya minta kalian semua mengecek, mungkin ada sampah di bawah kolong meja atau di bawah di samping kiri, samping kanan. Kalau ada, saya berikan waktu dan kesempatan 2 menit untuk membuang. Tidak ada ya? Berarti yang piket hari ini menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih yang piket hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Bab 2 yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini di bab 2. Selanjutnya, mungkin di bab 1 kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Memahami kedudukan dan Memahami kedudukan dan baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kompetensi inti, dan yang ketiga kompetensi dasar. Baik, tujuan pembelajaran pada materi bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang pertama yaitu melalui membaca buku sumber kelas 8, baca buku itu, peserta didik dapat memahami makna pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan baik. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi intinya yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Itu kompetensi dasar. Lanjut, indikator. Indikator yang pertama, memahami makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Saya akan menampilkan video pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah ini saya akan bertanya ke kalian. Ini videonya. Untuk videonya, video pembacaan teks pembukaan undang-undangnya sudah selesai. Sekarang saya ingin bertanya ke kalian. Setelah menonton video ini, mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ingin saya tanyakan, menurut kalian, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di Indonesia itu sebagai apa? Ada yang tahu? Coba. sebagai hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, saya akan membagikan NKPD.
sudah dibagikan. Sekarang, sebelum mengerjakan LKPD, Bapak ingin membacakan dulu langkah kerja terkait dengan LKPD yang sudah kalian terima. Yang pertama, kerjakan LKPD berikut ini secara berkelompok. Baik, anak-anak semuanya, karena sudah semua untuk mengerjakan mengerjakan LKPD-nya, diskusi sudah, kemudian sudah dituliskan juga sudah. Nah, waktunya kita untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 3. Tentukan siapa pembacanya. Bacanya dari situ saja. Bacanya berdiri. Yang membacanya berdiri. Suaranya yang besar sedikit. Selamat siang Bapak yang kami hormati dan teman-teman dari saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal uraian hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Jawab, alinea 1. Alinea pertama, diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Alinea ketiga, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea yang keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sudah? Oke. Presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, karena presentasinya sudah selesai, karena itu saya meminta dari tiap kelompok untuk memberikan masukan atau pertanyaan terhadap kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 4. Kami ingin menambahkan jawaban untuk kelompok 3, yaitu alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Silakan langsung dijawab saja kalau tahu. Berdiri yang tahu. Kalau memuat dalil subjektif yaitu bahwa pencarian di atas dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Lanjut dari objektifnya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Izinkan kami untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba jelaskan bagaimana kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawab. Sebagai hukum dasar. Pagi, siang, pagi, sore. Konsentrasi. Satu kali lagi yang menjadi apa namanya pembicara itu hanya satu orang saja yang presentasi. Selamat siang Bapak Guru yang kami hormati dan teman-teman yang saya kasih. Kami dari kelompok 4 ingin
membacakan hasil kerja kelompok kami. Soal uraian hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Alinea pertama, alinea ini memuat dari objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Diskusinya sudah selesai. Selanjutnya kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Hasil apa yang kita kerjakan mulai dari awal tadi menonton video, kemudian setelah itu mengerjakan LKP desa yang meminta membuat kesimpulan dari hasil diskusi ini dengan menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Makna tiap alinea pembukaan negara Indonesia. Makna alinea pertama apa? Makna alinea pertama. Makna alinea pertama. Coba. dan kemerdekaan merupakan hak asasi bagi semua bangsa di dunia. Lalu ini menjadikan alasan bangsa Indonesia untuk berjuang oleh dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, makna alinea pertama adalah poinnya yaitu semua penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan hak dan martabat kita sebagai manusia. Selanjutnya pertanyaannya refleksi. Ini tadi soal refleksi. Ini tuliskan di buku catatan kalian. Tuliskan di buku catatan kalian. Atau di kertas. Nanti pertemuan berikutnya akan dikumpulkan. Silakan dituliskan. Yang pertama, apa manfaat mempelajari materi ini? Materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan maknanya. Yang ini evaluasi. Tugas kalian kemudian nanti dikumpulkan. Silakan. Sekarang silakan dikumpulkan. Yang dalam satu orang saja yang dikumpulkan. Satu orang kumpul di satu orang kemudian maju dan dikumpulkan. Sudah? Silakan ke depan mengumpulkan. Oke, silakan duduk dulu. Silakan duduk, jangan lihat keluar dulu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu pertemuan berikutnya. Untuk sekarang, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dengan berdoa. Jadi, ayo berdiri semua. Silakan. Terima kasih kepada kelas yang telah mengikuti kita dalam doa.